وأوقاتنا لصالحك وإسلامنا ومشايخنا الكرام سيد الحسن المالكي والسلام المالكي وسيد الحسن المالكي وإسلامنا في مشهور الله يدخلنا لنا في وإسلامنا سيد المعارف بحمد محمد الغزالي أن الله يدخلنا لنا في نيته وأعمالنا في أعماله ما قاسم نصيب على هذه النية وكل نية صالحة أن تدعو الآخرة وإذا حضرنا صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tadbir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamasukin bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalatan ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi ta'ala. Qala al-Imam Ghazali fi kitabih al-Afdal. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan langkah kaki kita untuk duduk di tempat yang mulia ini, dan semoga nikmat-nikmat seperti ini selalu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam yang tidak pernah bosan-bosannya, tidak pernah lelah-lelahnya kita lantunkan selalu atas kekasih kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita berharap semoga dengan salawat yang kita baca kita dikenali oleh Nabi dan menjadi jembatan kelak dikumpulkan bersamanya di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jam 5 dimuliakan jam 5 Bapak Kiai Haji Khairul Amin, semoga Allah juga memberikan kesehatan beliau dan bisa terus istiqomah membimbing kita untuk semakin dekat taat dan takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semua yang sudah ikut andil dalam acara pada sore hari ini, semoga apa yang telah dilakukan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mempertegas di dalam Al-Qur'an yang mana Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah sudah mengatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang mereka itu ada sifat kesombongan dalam hati mereka, terlebih lagi dalam ibadah mereka, maka mereka akan masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat sombong ini adalah sifat sombong yang paling dimiliki Allah, yang paling disenangi, dan itu hanya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah itu mengecam kalau ada orang yang dia merasa sombong atas apa yang dia miliki, berarti dia telah merebut daripada selendang kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataannya manusia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah titipkan dalam diri manusia ini yang namanya nafsu. Karena tujuan kita di dunia ini adalah untuk mencari ridha Allah. Tujuan kula panjenengan niku pripun cahanipun saged nikoleh ridhanipun Gusti Allah. Nah, maka Allah titipkan nafsu ini menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana nafsu yang ada dalam diri manusia ini tidak sampai menguasai kita. Dan nafsu itu, salah satu yang ada di dalam nafsu tersebut adalah sifat takabur, sifat sombong. Terkadang kita ini tidak sadar
Kesombongan ini yang kadang membuat kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau menukil daripada nasihat abahnya, mengatakan arba'u kalimatin muhlikatun bil abdi, ana wa nahnu thumma li wa insi. Kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, ada 4 kalimat, kata dia. Yang 4 kalimat ini akan menghancurkan seorang hamba. Apa 4 kalimat tersebut? Pertama adalah ana, saya. Nek orang mergo awakmu, orang mungkin bisa jadi bayangmu. Kita merasa bahwasanya kesuksesan, keberhasilan seseorang, kita menganggap ini karena aku bisa kaya sukses ya karena aku bisa seperti ini ya karena maka ini yang pertama, anak. Kalimat itu anak ini bahaya. Kemudian yang kedua, nahnu, kami, sama ya, merasa lebih ya, kami lebih hebat daripada yang lainnya. Kemudian li ya, ini semua ya, yang punya cuma aku. Kalau bukan karena aku, nggak bisa seperti ini. Wa ini. Maka ini 4 kalimat yang di dalamnya itu menyimpan makna kesombongan. Ini orang akhlak. Kenapa? Karena di dalam kalimat ini ada makna istihza li ghairihi. Ada makna merendahkan kepada selainnya. Ketika saya mengatakan saya lebih baik, pasti akan muncul dari kita ini sebagai seorang hamba dituntut untuk menjadi hamba yang tambah baik, yang tambah baik. Harus menjadi tambah baik dan tambah baik. Tetapi yang menjadi masalah ketika kata-kata itu ditambahi lagi dari, maka itu menjadi merendahkan selain. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah sampai mengatakan dalam Al-Quran, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairi. Allah dahulu di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 146, maka aku, kata Allah, akan memalingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang dia merasa sombong di dunia dengan tanpa kebenaran. Maka dijelaskan di dalam tafsir itu maknanya apa? Sa'anzi'u an fahmil Qur'an au sa'amna'u an fahmil hujjat wal adillah ala 'azamati wa syari'ati wa ahkami qulubal mutakabbirina 'ala Allah. Orang yang sombong, kata Allah, orang tersebut akan aku cegah di dalam memahami Al-Quran. Maka tidak boleh selama kita kepingin mengetahui bagaimana hakikat kehidupan, kepingin mendalami bagaimana indahnya Al-Quran, bagaimana indahnya syariat Nabi, maka langkah pertama harus ditahhirul qulub. Hati itu harus dibersihkan. Makanya kalau di pesantren itu biasanya baru mondok santri itu kitab yang dipelajari mesti kitab-kitab yang membahas tentang membersihkan hati, tentang ala-ala, kemudian tentang tasawuf dan sebagainya. Kenapa? Karena itu langkah awal. Sama panjenengan pula duduk di tempat ini, itu kita di tempat ini kita lihatkan, ya Allah, saya ngaji, saya kepingin hati saya bersih, saya kepingin sifat-sifat saya yang sering suudzon sama orang, merasa lebih baik daripada orang lain. Kemudian hati saya ini terkadang merendahkan orang lain. Semoga berkatnya ngaji ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita nyadari ini penyakit gak benar, sombong ini gak benar, menyalahkan orang ini gak benar, suudzon sama orang gak benar. Tapi dalam keadaan tertentu kita gak sadar. Ketika apa jengkel, ketika lagi jengkel, lagi marah, maka kita lupa atas apa yang kita lakukan. Nah, maka kita minta sama Allah, semoga ini kita bisa menyadari dalam keadaan senang atau marah bisa mengendalikan hati kita, jiwa kita. Amin ya rabbal
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menjelaskan dampak orang yang punya karakter sombong, kata Nabi. Nabi mengatakan apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbah min khardal min kibr. Nabi Dawud tidak akan masuk surga. Tidak akan. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Tidak akan pernah masuk surga. Siapa? Seseorang yang di dalam hatinya ada sebiji atom daripada kesombongan. Kenapa? Karena kibir ini sifatnya Allah. Kesombongan ini sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah. Maka sifat sombong ini menunjukkan kalau ada orang sombong, tandanya dia tentang sama Allah. Tandanya dia ini ngejak berantem Allah. Nah ini kan berarti sudah jangan berharap surga, Allah saja ditantang. Allah saja sifatnya mau direbut, maka la yadkhulul jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula di Nabi sallallahu alaihi wasallam pula menjelaskan bahwasanya nanti di neraka itu, kata Nabi, Allah itu akan menugaskan satu makhluknya yang kriteria makhluk tersebut itu seperti kita, punya mata, punya telinga, punya mulut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah mengatakan kepada dia ini tadi, memberikan amanah, tugasmu adalah untuk menjemput orang-orang yang di dunia. Yang pertama Jabarun Anid, orang yang dia ini dolim. Jabar Anid, dolim, orang yang dolim, orang yang sombong. Rata-rata kesombongan ini jalannya sama kezaliman, karena merasa dia selalu benar, ya, maka dia akan dolim kepada orang lain. Susah keluar dari lisannya, saya minta maaf kalau saya susah. Kenapa? Merasa benar. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang sombong. Wa kulli man ja'ala Allah ilahan akhar. Yang kedua adalah orang-orang yang dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dikatakan syirkul asghar. Syirik tapi bangsa kecil. Pernah dengar syirik yang bangsa kecil? Syirik bangsa kecil yang seperti apa sih? Nabi itu ketika manggil sahabat, suatu saat dipanggil sahabat. Nabi Dawud, akhafu ma akhwafu alaikum syirkul asghar. Nabi Dawud, wahai sahabatku, hal yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian adalah syirik yang bangsa kecil. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma syirkul asghar? Kanjeng Rasul, syirik kecil itu yang seperti apa? Syirik itu kan ya mensekutukan Allah. Dan kalau syirik kecil ini yang seperti apa? Maka Rasulullah menjelaskan, buat riya. Riya itu apa? Secara simpelnya, riya itu orang yang ingin melakukan sesuatu dan harus dilihat oleh manusia yang lain. Jadi kebaikannya itu kalau nggak dilihat sama orang, nggak dipuji sama orang, nggak dapat tanggapan dari orang, nggak lega, nggak senang. Nah, itu yang namanya riya kecil. Kata Nabi, kalau ada orang beramal karena ini, dia akan masuk ke dalam neraka. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, Allah mengatakan kepada orang-orang yang lihat, kamu orang-orang yang suka amal karena orang lain, karena pujian orang, sekarang kamu pergi ke orang-orang yang kamu riai. Sana, kamu minta pahala, minta tolong sama mereka. Hal tajiduna indahum syai'an. Kalau kamu bisa menemukan kebaikan pada diri mereka. Makanya itu, kita ini hidup di dunia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala sesuatu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu, amal ibadah sebesar apapun pahalanya. Mau itu haji, mau itu sholat, mau itu jihad, mau itu hafal Quran, kalau tidak ada niat utamanya karena Allah dan Rasulnya, falaisa lahu thawab. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya sisi Allah. Allah pernah memanggil, nanti di yaumul qiyamah ada 3 golongan nanti.
Tiga golongan ini golongan yang paling istimewa. Yang pertama hafizul Quran, yang kedua mujahid fisabilillah, yang ketiga orang-orang yang sedekah, ahli sedekah. Ini tiga orang ini orang-orang yang istimewa. Ahli perang, hafal Quran, masya Allah, ya kan? Orang-orang yang hobi membantu orang lain, dipanggil sama Allah paling pertama. Ditanya sama Allah, wahai engkau yang hafal Quran, apa tujuanmu membaca Al-Quran, menghafal Quran? Maka mereka menjawab dengan kebanggaannya, lihifdi kitabika ya Allah, saya ini ngapal Quran, kepingin jaga Al-Quranmu ya Allah, kepingin menjaga kalammu ya Allah. Maka Allah mengatakan, bohong. Saya itu bohong. Kamu itu ngapal Quran, biar dikatakan alim, biar dikatakan hufaz, biar dikatakan suaranya enak, bacaannya tertil, saleh dan sebagainya. Bukan karena kamu kepingin menjaga Al-Quran. Kemudian dipanggil orang yang kedua. Siapa? Mujahid fisabilillah. Orang yang meninggal syahid di medan perang. Jazaa'uhu jannah, balasannya surga ini. Duhulul jannah bila bisa. Masuk surga enggak pakai hitung-hitungan dosa. Istimewa. Tanya sama Allah. Happy apa? Jenengan mati syahid. Niatmu apa? Jihad ini. Oh, saya memperjuangkan agamamu Allah. Kata Allah, bohong. Kamu itu perang biar dikatakan pemberani, keren, gagah, kendel, kata Allah. Maka Allah mengatakan, masukkan ini orang ke dalam nerakanya Allah semua. Yang terakhir orang yang suka sedekah. Ya, Allah janji, siapa yang membantu saudaranya yang susah di dunia, Allah bakal bantu di dunia sampai akhirat. Itu janji. Ya, orang yang habis sedekah ditanya, kenapa kamu sedekah? Ingin membantu yang susah ya Allah, yang membutuhkan dan sebagainya. Kata Allah, bohong. Kamu sedekah karena biar dibilang loman, baik hati, suka memberi, pemurah, lemah lembut. Kata Allah, masuk ke dalam neraka Allah SWT. Bayangkan, tiga kondisi yang paling istimewa itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah kalau niatnya tidak karena Allah. Sebaliknya, mungkin perkara yang kecil saja, remeh temeh, orang nggak melihat kalau itu kebaikan. Seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya, kemudian bertegur sapa, salam, remeh, senyum, remeh, tapi ada nilainya sih Allah. Sampai dikatakan agama Islam itu sangat istimewa. Apa? Tidak ada di agama manapun yang memberikan pahala untuk sebuah senyuman kecuali di agama Islam. Di Islam itu dikatakan tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu ada pahalanya. Garik senyum wes ganja. Oleh karena itu umat Nabi ini, kalau saya gambarkan gak masuk surga itu gak mungkin. Gak masuk akal, umat Nabi itu gak masuk surga itu gak masuk akal. Senyum saja dikasih pahala sama Nabi, sama Allah. Senyum saja. Belum lagi yang lainnya. Melangkah, kita ke masjid, berangkat, setiap langkah ada nilainya. Belum lagi kita apapun, bahkan makan saja. Kalau kita niatkan untuk ibadah, pahalanya ibadah. Mandi diniatkan untuk ibadah, pahalanya ibadah. Tidur diniatkan ibadah. Terbangan diniatkan kenangan Nabi, ibadah. Jadi semua kegiatan umat Nabi Muhammad ini bisa bentuk ibadah. Jadi kalau secara akal, kalau ada umatnya Nabi masuk neraka ini janjiannya kebangetan pol. Jadi kebangetannya pol pelan. Semoga kita semua termasuk umatnya Nabi yang akan dibahagiakan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wabil musawwirin, dan orang-orang yang mereka membuat patung-patung. Ini juga tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inti daripada kajian kita di sore hari ini, jaga hati kita. Jangan kita merasa lebih hebat daripada siapapun, karena kehebatan kita
tidak mungkin kita dapatkan kecuali karena ridho dan izin Allah Subhanahu. Semua. Saya sekarang mau tanya sama jenengan. Sekarang siapa yang bisa menjamin Habib ngaji saya di sore hari ini atau sholat saya di pagi hari ini itu pasti diterima sama Allah? Ada nggak yang berani menjamin? Gak ada yang bisa. Saya pun nggak berani menjamin sholat saya, ngaji saya ini diterima sama Allah, nggak berani menjamin. Dan pula saya tidak bisa menjamin maksiat saya hari ini itu satu maksiat saya pasti diampuni sama Allah. Maka dari arah mana kita mau sombong? Tidak ada jembatan kita untuk sombong. Adanya kita harus selalu introspeksi diri, selalu mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak kebaikan kita, perbanyak amal soleh kita, dan selalu husnudzan atas kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini yang saya sampaikan menambah manfaat kepada yang hadir semuanya, dan semoga dengan acara kita di sore hari ini berkumpul bersama menjadi lantaran diampuni Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, dijauhkan dari segala fitnah, dari segala musibah, dari segala bala, dan semoga kota kita, kota Semarang ini menjadi kota yang penuh berkah, kota yang penuh manfaat, berkah mengalir, rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuman waj'al tafarraqana bihi tafarruqan ma'suman wa la taj'alna fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma la tufarik hadhihi al-jama'atil mubarakah في هذه المشاعر المباركة إلا بدم مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, sebelum kita tutup ada pengumuman yang pertama, hadirlah pengajian Asyura dalam rangka memperingati